Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Al-mukarramun al-muhtaramun, para alim ulama, asatidz, orang tua kita yang mohon maaf tanpa menyebut nama dan gelar, namun tidak mengurangi rasa ta'lim dan mahabbah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Rasa bahagia tentunya ketika kita bisa melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Bersahur merupakan sunnah Rasulullah, alhamdulillah kita lakukan. Dan takhirus sahur, kemudian kita mendatangi masjid, salat subuh berjamaah di bulan Ramadan. Ini adalah waktu yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah kita bisa dimudahkan Allah. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan yang Allah mudahkan tersebut Allah jadikan saksi pemberat amal baik kita kelak di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah, Al-Faqih bersyukur kembali bisa bersilaturahim di Masjid Al-Ittihad. Tanpa terasa 2 tahun ya tidak bersilaturahim ke sini. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membaikkan kondisi kita, bangsa kita semua, dijaga, dijauhkan dari penyakit, dari fitnah, baik yang nampak dan yang tidak nampak. Baik, dalam kurang lebih 40 sampai 45 menit kita akan mendiskusikan tentang halal lifestyle. Lifestyle yang Al-Faqih maksud di sini bukan gaya hidup. Nah, kalau gaya hidup, kebanyakan gaya biasanya tidak natural. Tapi lifestyle ini adalah menjadikan kehidupan kita ini basisnya halal. Karena ini penting sekali. Kalau orang segala sesuatu yang berhubungan dengan hidupnya dia halal, maka itu sudah menjadi jaminan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mencoba memulainya dengan surat Al-Maidah ayat 1. Di surat Al-Maidah inilah panggilan ya ayyuhalladzina amanu paling banyak. Di dalam Al-Quran hanya ada 89 kali kita dipanggil Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali Bapak dan Ibu? 89. Dan 16 kalinya itu ada di surat Al-Maidah. Di paling banyak itu ada di surat Al-Maidah. Ayat 1 ini berkait dengan 2 hal penting. Kita akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang yang beriman, aufu bil uqud. Insyaallah. Panggilan orang yang beriman itu saja sudah dalam bahasa orang-orang terdahulu nida'ut tasyrif, nida'ul wuddi wal mahabbah. Jadi kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu itu kemuliaan dan cinta. Bukti Allah mencintai kita, kita ditugaskan. Jadi kalau kita cinta sama anak kita, itu makin banyak memberikan tugas. Karena demi masa depan dan kemandiriannya. Dan orang yang semakin memanjakan anaknya, berarti memupuk kepercayaan dirinya kurang. Allah juga begitu. Allah ingin kita ini percaya kepada orang tuanya, percaya kepada Rasulnya, dan tentunya kepada Allah itu tinggi. Maka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya aku.
Kalau orang udah percaya, pasti. Kita kalau percaya sama seseorang, naruh uang di dia, investasi di dia, merem aja. Dan kalau hari ini itu nampaknya semakin sulit ya. Investasi lah, ini apa ini investasi ini? Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya kepada aku, itu tidak tasyrik. Begitu kita dipanggil dengan itu, kita langsung labbaik ya. Apa pesan yang disampaikan? Aufu bil uqud. Aufu bil uqud itu penuhi, tepati, jagalah janjimu, kontrakmu, al-uqud. Jadi kalau kita ingin menjadi orang beriman, itu adalah orang yang amanah, menepati janji, tidak menyelisihi, menghormati kontrak, itu orang beriman. Nah, bahasa Jawanya ujug-ujug tiba-tiba setelah itu, ini belum selesai ayatnya. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan kepada kamu bahimatul an'am, berbicara tentang makanan halal. Ini apa hubungannya? Ternyata makanan halal itu adalah pintu pertama kita bertanggung jawab tentang aufu bil uqud. Jadi kalau ada makanan di depan saya harus pastikan ini adalah makanan yang halal, yang bisa saya makan. Halal materinya, halal caranya, dan segala-galanya. Ada makanan halal tapi punya orang, boleh nggak saya makan? Materinya halal, tapi itu bukan hak saya. Ada makanan halal, saya beli pakai uang saya, tapi uangnya haram, tidak jadi halal juga. Maka inilah yang disebut dengan halal lifestyle. Halal lifestyle itu ada setidaknya 6 pencakup. Yang pertama itu tentu makanan dan minuman. Yang kedua kosmetik dan fashion, termasuk baju kita ini. Jangan dikira sederhana, harus halal. Ya. Pakai ikat pinggang, ikat pinggangnya dari buaya, halal nggak? Ikat pinggangnya dari material binatang yang diharamkan dan ada najis mughalladhahnya, pakai sepatu nggak boleh. Hotel dan turisme juga demikian. Kita dalam berpariwisata upayakan ketika kita memilih hotel, hotel yang paling minim di situ tingkat penyelewengannya terhadap syariat. Kalau tidak ada pilihan, kita ke Amerika, hampir semua hotel bintang 5 ada kasinonya, susah. Tapi selama ada hotel yang tidak ada kasinonya, kita pilih. Saya kira begitu. Hotel yang tidak menyediakan wine-nya, kita pilih. Terus kayak zaman sekarang kita sudah bisa browsing. Lebih aman lagi hotel syariah. Cuman tidak semua hotel syariah itu tersedia di setiap kota atau di setiap pelosok-pelosok desa. Tapi gaya hidup kita itu harus ditentukan. Makanan juga demikian. Makanan ini penting karena dia yang masuk ke dalam tubuh kita, yang akan dicerna menjadi darah. Darah itu pusat awal dan akhirnya di jantung. Darah itu berawal dan berakhir di jantung. Dan jantung itu merupakan satu yang paling penting dalam hidup kita. Bahasa Al-Quran jantung itu qalbun. Qalbun itu sudah diterjemahkan. Kita seringnya terjemahkan qalbun itu yang non fisik, artinya hati. Padahal qalbun itu artinya 2. Satu jantung dan satu berarti non fisik, yaitu tempat kita merasakan, tempat kita menyemai iman di situ. Dan itu dipengaruhi oleh makanan. Makanya kalau kita misalnya 2 hari ini kok enggak, rasanya enggak enak, itu mudah marah, emosi. Coba perhatikan, jangan-jangan ada makanan yang enggak baik masuk dalam tubuh kita. Ya, baik itu berpengaruh terhadap kesehatan ataupun yang lainnya. Coba kita perhatikan. Al-Imam Syafi'i ketika berkunjung ke muridnya Imam Hambali, itu anaknya kaget karena Imam Syafi'i ini dikenal warak, kalau makan tidak banyak, tapi begitu berkunjung ke tempat Imam Ahmad makannya banyak. Gimana sih? Saya dengarnya orangnya makannya dikit di
Sudah habis makan, setelah itu mengajar, habis sholat isya langsung masuk kamar, yang disediakan kamar. Subuh itu langsung ke tempat sholat, nggak wudhu lagi. Putranya heran, gimana sih katanya ulama, makanya banyak sholat subuhnya nggak pakai wudhu. Setelah menghindari suudzon, orang dulu gitu, ada tabayun, dan Imam Syafi'i juga menjelaskan, yang menjamuku, yang mengundangku, yang memberi makanku hari ini dengan izin Allah adalah orang terbaik yang pernah aku kenal. Makanya makanan orang yang bertakwa itu berkah. Jadi kita kalau dikasih makan sama orang yang soleh, orang takwa, itu dawa, itu obat, itu berkah. Kalau dikasihnya untuk dihabisin, habisin. Tapi jangan minta bungkus, kasihan. Habisin. Karena itu berkah. Kenapa? Dia pasti menyediakan dari harta yang halalnya. Nah, orang dulu sangat luar biasa. Dan Imam Syafi'i menjelaskan tadi malam itu menyelesaikan puluhan soal, namun hanya menjawab 6 diantaranya. Jadi nggak tidur dia. Makanya beliau sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Tapi ini untuk tidak ditiru, terutama bapak-bapak ya. Kalau pengen buang air kecil buang aja. Ya. Ini masalah bapak-bapak yang laki-laki paham lah kita. Apalagi sekarang dingin gitu ya. Imam Abu Hanifah juga begitu. Ketika diumumkan Baitul Mal Muslimin ada lepas 1 ekor kambingnya, dicari-cari nggak ketemu, akhirnya dia kumpulkan seluruh isi rumahnya. Dia umumkan. Imam Abu Hanifah ini karyawan di rumahnya banyak. Diumumkan di juru masaknya, istrinya, anak-anaknya, para pembantunya dan lain sebagainya, murid-muridnya. Saya umumkan mulai hari ini, saya mohon di rumah saya ini tidak ada daging kambing. Dia tidak mau itu ada daging kambing syubhat. Dan untuk mengetahui hal itu, beliau riset dulu, dikumpulkan itu para jurkam. Jurkam ini juru kambing ya, bukan juru kambing. Boleh gitu. Dikumpulkan para juru kambing ini, ditanya, kambing ini kalau tidak dirawat berapa lama bisa hidup? 3 tahun, 4 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Oke, kalian musyawarahkan, kasih saya 1 angka. Akhirnya dibuat 1 angka, disampaikan kepada Imam Abu Hanifah. 5 tahun Imam, oke. Kalau begitu 5 tahun nggak ada daging kambing di rumah saya. Subhanallah. Dari Imam Abu Hanifah, orang kaya, luar biasa. Suatu ketika beliau juga sedang bepergian, sedang siang panas seperti hari ini. Hari ini panas ya, sekalipun hujan tapi panas sekali. Orang-orang berteduh di bawah rumah yang mewah sekali. Beliau memilih di bawah terik matahari. Imam kemari, oh enggak, saya di sini aja. Karena ada keperluan. Setelah ditanya, ternyata Imam Abu Hanifah, karena yang nanya ini tidak di depan publik, dikasih tahu, kenapa saya tidak mau berteduh di situ? Karena yang punya rumahnya punya hutang sama saya. Kalau saya berteduh di situ, saya ngambil manfaat, khawatir itu riba, katanya. Ada orang hati-hati kayak begini zaman sekarang. Nah, susah. Makanya yang keempat, Islamic finance. Riba. Hari gini susah Ustaz kalau nggak riba. Sebentar. Kita ini memang untuk bersih sama sekali sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Zaman sekarang orang pengennya banyak, kemampuannya terbatas. Hanya apa-apa pengen dibeli meskipun ngutang. Nah, kalau pemimpinnya nyontohin gimana rakyatnya? Ya. Makanya mudah-mudahan kita berdoa setiap hari dibebaskan dari hutang. Nah, hutang itu tidak bisa. Jangankan kita orang biasa, para syuhada arwahnya menggantung ketika dia ada hutang. Makanya hati-hati. Begitu kita orang tua meninggal atau keluarga kita meninggal, pertama yang harus dipastikan bebaskan hutang apa saja.
Dia punya hutang puasa, bayarkan fidyahnya. Dia punya hutang dengan manusia, selesaikan hutangnya. Karena ini penting sekali. Maka upayakan segala bentuk transaksi keuangan kita bersihkan dari jenis riba sekecil apapun, semampunya. Karena hari ini untuk menjamin 100% sangat-sangat sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Yang kelima itu seni. Aduh, kalau udah bicara seni hari ini susah. Seni dan budaya. Yang keenam, medical care, ini obat-obatan. Ya, termasuk kemarin vaksin gitu ya. Ya, kemarin darurat, tidak ada masalah. Ada vaksin yang haram materialnya. Tapi sekarang ketika sudah ada alternatif, upayakan hindari itu. Begitu kita ke sana, vaksinnya A, saya nggak sebut merek, tapi obat dan ibu pasti tahu. Itu ada materialnya, jangan kita pakai. Karena waktu itu Al-Fatih sudah nggak ada pilihan itu, divaksin itu ya sudah. Tapi sekarang udah vaksin sisa-sisa sampai kedaluarsa kan. Jadi kalau bagi yang berpendapat akan vaksin dan dibolehkan secara medis, pilih yang A. Nah, dia masuk ke dalam tubuh kita. Kalau udah terlanjur nggak. Baik, yang pertama, ini yang paling utama. Mungkin Al-Fakir akan lama fokus di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi yang kita makan itu yang paling baik. Thayyibat itu halal, tapi halalnya paling baik. Apalagi bapak-bapak atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab pada siklus keuangan rumah di rumahnya. Kita yang tahu nih, kita punya take home pay yang kita bawa pulang. Ini yang halalnya kalau 100% hari ini sombong, nampaknya tidak bisa. Ya Rob, ini yang 90% halal. Nah, itu pos yang kita gunakan untuk makan. Kemudian kita ada pos lagi yang mungkin 80-70%, kalau bisa jangan dipakai makan. Ada pos yang di bawahnya lagi, makin turun tingkat kehalalannya, jangan dipakai untuk makan. Karena kebutuhan kita tidak selamanya untuk makanan. Jadi yang melekat dalam diri kita, makanan, pakaian yang pada kebutuhan sehari-hari, upayakan itu adalah yang paling baik. Dan itulah rahasianya kenapa orang tua kita dulu anak-anaknya luar biasa. Karena menjaga ini. Kalau hari ini kan prinsipnya lain, yang haram aja susah, Ustaz, gimana yang halal? Kebalik. Yang haram susah, yang halal mudah. Yang susah itu karena manusia melihat orang lain kurang bersyukur. Itu tadi yang disebut dengan lifestyle. Apalagi hari ini kita buka sosial media, banyak orang pamer hari ini. Kita terpancing untuk memamerkan bahwa saya juga lebih baik dari dia. Akhirnya bajunya dipamerkan, handphonenya dipamerkan, ya, mobilnya dipamerkan. Itu tadi yang menyebabkan gaya hidup tidak sesuai. Jadi yang kita makan itu thayyibat. Thayyibat itu apa? Materinya halal. Dan ini hati-hati. Substansinya halal, layak dimakan, dan nutrisinya. Jadi thayyibat itu termasuk nutrisi. Maka perhatikan, selain halal, yang kedua adalah expired date-nya. Kita beli apa saja, ini sehat kan? Cara menyajikannya, ya, makan dengan basmalah, makan dari yang dekat, makan ketika lapar, ya. Dan ini cara Rasulullah SAW. Beliau makan juga sedikit-sedikit. Gak mumpung enak langsung dia makannya gak pakai sendok, ini centong nih kayak ini. Ya, dia sedikit-sedikit. Karena ini berarti pola hidup kita ini sehat. Dan makanan itu berubah menjadi sumber penyakit kalau kita tidak selektif. Terutama yang hobi kuliner. Maka kuliner itu ada fikihnya. Fikih kuliner itu ada. Ya kalau kita di surga insya Allah. Jadi para pecinta kuliner insya Allah kalau dia
kulinernya jaga dengan halal, dia akan dapat kuliner yang luar biasa di surga. Di surga itu kulinernya luar biasa. Bagi yang demen jus, di dunia mah cuma refill. Kalau di surga dikasih sungainya. Iya kan? Ada anhar min asal, min laban, ya, min khamrin. Jadi di sana itu sudah nggak level lagi, itu refill itu di gelas. Kasih sungainya, bapak dan ibu langsung nyemplung di situ. Ada sungai Alpukat, ada. Ada sungai Mangga, ada. Apaan aja ada di situ. Maka para pecinta fikih kuliner, para pecinta kuliner, perhatikan halalnya ini. Jangan mentang-mentang, oh ini unik masakannya. Lagi sekarang kuliner secara virtual, bapak dan ibu nyari di YouTube banyak. Tapi ingat, materialnya pastikan halal itu. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam tubuh kita tidak halal. Ini yang kedua juga, kita beri orang sama. Kalau tadi kulu min thayyibat, ini anfiku. Dan pakainya ya ayyuhalladzina amanu ya. Ingat ini bapak dan ibu, kita ini panggilnya ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan saya. Ini juga ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ini dua. Kalau tadi kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kenapa bahasanya razaqnakum? Kami beri rizki karena Allah memberi rizki kita itu tidak langsung melibatkan orang lain. Sombong sekali kalau orang mengatakan saya langsung diberi rizki sama Allah. Gak ada. Dari langit gak ada. Sebutir nasi yang kita makan pasti gak mungkin sebutir itu. Secendok nasi yang kita makan itu melibatkan minimal puluhan orang petani yang nanam padi. Ya, untuk sampai jadi beras dan kita makan nasi terlibat banyak orang. Makanya jangan sombong kita. Baju yang saya pakai ini petani kapas, pemintal benang, penjahitnya, penjualnya sampai al-fakir beli, itu terlibat banyak sekali orang. Makanya ini sama, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ini bahasanya lebih halus lagi. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, itu yang garis mewah. Bedanya apa? Kalau kasab itu yang kita hasilkan yang bisa diprediksi. Kalau akhrajna lakum minal ardh, yang diberi Allah dari bumi yang tidak kita prediksi. Bahasanya dikeluarkan. Jujur, kita ini tidak bisa memastikan. Kalau ditanya gaji tetapnya, jawab kita. Tapi kalau setiap bulan pemasukan kita tetap apa enggak? Tidak mungkin. Makanya seringnya kurang lebih. Nah, dari yang tetap kita harus ada yang kita infakkan. Dari yang tidak tetap harus ada yang kita infakkan. Karena bahasanya akhrajna lakum kasab. Contoh, al-fakir jadi guru, jadi dosen, kan ada gajinya tiap bulan. Yang jadi PNS, yang jadi pejabat, yang jadi pedagang juga nggak jelas kan? Namanya pedagang, kalau lagi rame, kalau lagi enggak. Tapi dia bisa prediksi. Itu namanya kasab. Sesuatu yang bisa diprediksi namanya kasab. Ada sesuatu yang tidak diprediksi, itu namanya yang disebut dengan, bukan harta karun di sini, al-faraj itu, kalau al-faraj bahasa sekarang itu cukai. Ini sesuatu yang dikeluarkan Allah dari bumi. Itu yang tidak bisa kita prediksi. Kita dikasih orang. Tapi hati-hati kalau ada orang ngasihnya 1 koper duit, nah itu juga harus curiga. Husnuzon kita, orang ngasih kita 1 koper duit, ya, pasti ada sesuatu. Itu juga harus cerdas. Kecuali yang sudah track recordnya jelas, dia memang seperti itu. Hartanya dari mana juga jelas. Maka yang kita infakkan juga yang thayyibat, jangan yang sisa-sisa. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa tu'minu fihi. Terjemahnya, jangan kamu pilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Kita punya jeruk sekilo.
atau 2 kilo dan sekilo dikit. Isinya 6 atau 7. Kita pilih nih. Yang paling buruk kita kasih orang, jangan. Biasanya gitu ya. Yang paling baik kita kasihin orang. Kita makan dan kita kasih orang. Yang masih layak dimakan, lebih baik kita yang makan, bukan kita kasihin orang. Kalau yang udah gak layak, berarti itu jangan dimakan. Jadi ini anjuran sama. Dari yang terbaik terhalal, sesuatu yang bukan sisa-sisa, kualitasnya tinggi. Nah ini penting. Menaikkan standar tertinggi mengkonsumsi itu sama standar tertinggi ketika berbagi. Misalnya seseorang tahun lalu sekarang sudah normal, dia dapat bulanannya di angka tertentu, sekarang udah naik. Yang harus difikirkan itu naik dalam memberi. Makanya Ramadan tahun ini insya Allah sudah normal, sekalipun tidak 100%. Al-Fakir juga melihat itu pemberian di jalan-jalan itu sudah banyak. Nah maka yang harus kita pikirkan juga, berarti saya memberinya harus lebih banyak dari tahun sebelumnya, dari Ramadan tahun lalu. Karena Al-Quran itu sampai membahasakan wa aqridullaha qardan hasanah. Kalau di akhir surat Al-Muzammil itu ya, panjang terus ya, dari inna rabbaka terus sampai faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah. Itu di akhir surat Al-Muzammil ayat 20. Sudah kita disuruh zakat, kok disuruh minjemin Allah, maknanya apa? Ya Allah, saya sudah diwajibkan bayar zakat, saya sudah tunaikan, labbaik ya Allah. Engkau anjurkan aku sedekah, labbaik ya Allah. Tapi kenapa ada bahasa wa aqridullaha qardan hasanah, minjemin Allah? Emang kita siapa kok minjemin Allah? Itu bahasa halus, bahwa proyek kebaikan itu tidak pernah ada berhentinya, lakukanlah. Gitu ya. Baik, Al-Fakir lanjutkan. Pakaian ini juga. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakaian itu sama dengan ayat puasa. Ayat puasa itu 183 sampai 187. Kalau baca, kalau bisa jangan diputus-putus Bapak dan Ibu. Itu satu gaya hidup kita selama sebulan. 183 itu puasa full, berpuasa. 184 itu cara berpuasa. Gimana kalau di jalan, gimana kalau sakit, gimana orang tua, gimana fidyah. Itu sejarahnya. 186 berbicara lagi tentang Al-Quran, ya, tentang apa namanya, ya ru'yat atau hilal lah istilahnya ya, menentukan awal puasa. Lalu berbicara tentang zikir di situ. 186 tentang doa. Kenapa? Dalam hadis ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, imamun adil, menjadi pemimpin yang adil. Susah. Kira-kira ini jadi pemimpin yang adil mudah nggak? Gak usah jauh-jauh, kita di rumah aja. Jadi adil itu sulit. Anak-anak kita kan protes. Bapak nggak adil. Masuk kakak dapat gitu, saya enggak. Nanti kakaknya dikasih. Masuk saya bisa makan, orang saya kebutuhannya lebih banyak. Berbuat adil susah di rumah. Sama istri, sama anak susah. Rasanya kalau doa dikabulkan lewat pintu ini susah. Tapi ada yang pasti, yaitu orang yang berpuasa sampai berbuka, itu pasti. Kita cari dari pintu itu, makanya ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di situ wakafnya sholat itu harusnya diteruskan. Fa inni qaribun ujibu. Dekat tapi mau perhatian. Karena ada orang dekat gak perhatian sama kita, ada. Makanya dalam bahasa Arab itu ada qarib, ada akrab. Qarib itu dekat, akrab itu apa? Lebih dekat lagi. Dalam bahasa Indonesia sudah jadi. Sahabat karib, ada sahabat akrab. Tapi pakai hamzah ya. Akrab. Kalau pakai ain itu artinya kalajengking. Sahabat akrab, kalajengking tuh suka matuk. Dekat tapi suka matuk. Bahaya.
Ya, nah yang 187 itu dengan keluarga. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kenapa suami istri itu disamakan seperti pakaian? Karena pakaian itu pertama fungsinya menutup aurat, yang kedua pakaian itu fungsinya zina, yang ketiga fungsinya membuat nyaman, yang keempat melindungi. Ada banyak ya, Al-Fatihah nggak diskusikan semua. Kenapa pakaian zina? Karena kita memakai pakaian itu biar kita nyaman, percaya diri, dan orang lain lihatnya juga enak. Karena makruh hukumnya kita pakai pakaian, orang lain jadinya merhatiin kita. Makanya dalam sholat itu diupayakan kita pakai pakaian yang wajar. Jangan sampai pakai pakaian di sini ada iklan, baru buka toko nih iklannya gede-gede di belakang. Sholatnya gak usah kasih. Apalagi tulis potongan 50%, sholatnya gak usah banget. Jadi hudu zina di sini. Pakaian berarti standar juga jelas frasanya. Dan jangan berlebih-lebihan. Di situ kalau teruskan tadi ya. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Makan, minum, berpakaian juga jangan berlebih-lebihan. Pakaian ada nggak yang harganya puluhan juta? Ada ya. Ada tas setengahnya ini harganya ratusan juta, ada nggak? Laku juga ya. Jangan berlebih-lebihan. Pakaian yang taib itu materinya, cara pembuatannya, kegunaannya, maka ini menjadi lifestyle yang dominan hari ini, fashion. Bicara fashion itu rata-rata langsung ke ibu-ibu, padahal tidak, bapak-bapak juga. Makanya bapak kalau mau beli dari yang paling atas sampai paling bawah perhatikan bahannya. Sepatu bahannya apa? Hati-hati. Sepatu bahannya harus kita cek. Ikat pinggang bahannya apa? Baju upayakan jangan yang 100% sutra, karena kan sutra haram dipakai laki-laki. Itu fashion juga. Tapi harus saya pengen nanti di surga. Sutra 100% tapi harganya 100.000, enggak apa-apa itu pakai. Tapi kan berarti bohong dia. Ya kan? Merek tempelannya kan bohong tuh, sutra 100% tapi harganya 100.000, bohongan pasti. Nanti jangan kita pakai merek bohong. Sama nanti berarti plagiat itu gimana? Saya cipta. Kita upayakan sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang syubhat yang ada dalam diri kita. Sampai peci dan sebagainya. Nanti harus dilanjutkan ya, biar waktunya cukup. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah yang menyembuhkan aku, tapi berobat itu hukumnya wajib ikhtiar. Pada saat berobat, cari yang halal. Diupayakan. Dan khusus untuk ibu-ibu kalau bapak janganlah kosmetik. Kosmetik hati-hati. Jangan tertipu merek. Kemudian kalau kosmetiknya sudah berstandar, alhamdulillah. Aman bagi itu. Tapi yang namanya kulit kita kadang ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Kita juga harus tahu nih jenis kulit kita ini aman atau tidak. Yang disebut dengan halal lifestyle itu selain dia halal materinya juga aman. Halal materinya, tapi karena kandungannya itu ada ditolak sama kulit kita, bisa membakar kulit, jangan dipakai. Oh dia pakai bisa, jenis kulitnya lain. Nah ini makanya sama kalau kita punya anak jadi dokter, dibayar mahal untuk melakukan operasi plastik dengan tujuan kecantikan, harus kita kasih tahu, nah kalau ada yang minta seperti itu tolak. Nah kita juga harus kasih. Kecuali kalau dia korban kebakaran sehingga harus di surgery, tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya supaya hidungnya nambah 1,5 cm, jangan. Berarti anak-anak kita yang sekolah di kedokteran juga harus dibekali. Transaksi, ini hati-hati. Sekarang transaksinya pakai apa? Duit sekarang bukan kertas lagi. Duit tidak jelas lagi.
Sekarang lagi kripto lagi, aduh itu makin gak jelas lagi. Belum lama kita mikir e-money, kalau nggak salah di sini juga Al-Fakir pernah bahas. Begitu COVID pun luar biasa perkembangannya, karena orang jarang keluar kan. Jadi hati-hati dengan transaksi ini. Mohon maaf tidak bermaksud mengkritik. Hindari tawaran-tawaran. Oh kalau Anda pakai, tidak apa ya saya sebutnya, pakai pay later dapat diskon, hindari. Orang saya bisa bayar kok. Masa saya disuruh ngutang dulu? Hati-hati. Saya tidak mengatakan haram, tapi itu gaya hidupnya dibalik. Ngutang dulu aja. Ibarat saya ke warung mampir, Anda kalau ke warung bayarnya nanti dapat diskon. Mana itu? Mendingan kita ke warung bahwa sudah selesai di situ. Akan ijab kabulnya selesai. Loh ini kok diiming-imingin? Anda ke warung saya aja, duitnya besok. Ini hati-hati, gaya hidup seperti itu lama-lama kita anggap biasa. Jadi yang menyuarakan kayak begini aneh. Wah ini Ustaz nggak tercerahkan Ustaz. Bagi anak-anak muda. Nah, ini saya skip saja karena waktu tinggal 10 menit ya. Filenya nanti, saya belum share ya Pak mudah-mudahan ya. Nanti saya share. Nah ini juga berkesenian dan berkebudayaan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berkesenian itu Masya Allah. Seni itu lekat dengan hidup kita. Bilal, Abdullah bin Umi Maktum itu suaranya indah, makanya disuruh jadi muadzin Rasulullah. Coba bayangkan kalau yang azan itu kayak baca buku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasul. Tidak ada yang datang. Sampai yang imam juga begitu. Kalau dia baca suratnya, hal ataka haditsul ghasyiyah? Mama jawab, nah. Malah enggak saja di suaranya. Dilakukan karena melakukan membaca Al-Quran itu disukai Rasulullah. Itulah kenapa Abdullah bin Mas'ud itu sering dipanggil. Dua sahabat Rasul yang sering membaca Al-Quran di depan beliau itu Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Abdullah bin Mas'ud pernah. Abdullah bin Mas'ud ini mewakili kalangan difabel. Beliau kakinya kecil ya. Bahkan beliau tidak bisa mencari nafkah sendiri karena keterbatasan. Tapi kita dipanggil ta'ala Ibnu Mas'ud, iqra' liyal Qur'an. Iqra'i ya Rasulullah. Aqra'ul Qur'an wa 'alaika unzil. Apakah saya baca Quran? Al-Quran ini diturunkan kepada Anda? Enggak, saya pengen karena bacaannya bagus. Maka melakukan bacaan Al-Quran kita bisa lakukan. Nah, kalau terkait dengan hukum lagu, ya kan tergantung kontennya. Lagunya sholawatan tapi dinyanyikannya sampai jikrak-jikrak, ya enggak tepat. Apalagi di masjid. Jadi saya kira ini sesuatu yang penting ya, dalam berkesenian ya, sama materinya, caranya itu saya kira sama ya. Berkebudayaan juga begitu. Ini termasuk internet, apa kita lewati ya. Nah ini huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Di situ kita disuruh menjelajah. Jadi sebenarnya traveling itu sunnah, hukumnya dianjurkan. Rasulullah SAW itu sebelum sholat malam itu beliau keluar melihat langit. Dalam riwayatnya itu. Makanya kan di dalam surat Ali Imran kan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar dan seterusnya. Beliau itu setelah malam sebelum sholat malam itu keluar rumah melihat langit bintang dengan catatan sedang tidak hujan ya, jangan dipaksain nanti kita dianggapnya saya ajaran sesat. Kalau lagi cerah, sebelum kita sholat malam, kita buka jendela, kita lihat langit, bertasbih di situ. Sebentar merenungi ciptaan Allah. Habis itu tutup lagi, baru kita sholat dan berzikir. Atau kita sholat 2 rakaat, kita ada sesi untuk tadabbur melihat alamnya, ke dalam berzikir baca Quran. Itu lebih sulit. Kalau sekarang sebelum sahur, tujuannya biar jangan-jangan kan jamnya mati khawatirnya kan, sudah terang. Jadi kita lihat alam dulu.
Termasuk jalan-jalan itu disunahkan, traveling. Karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam waktu jalan-jalan juga jangan sampai ada maksiatnya. Jalan-jalan itu dia. DKM Masjid Al-Ittihad, Raker misalnya. Ya. Ketika sudah aman, COVID-nya sudah relatif bisa terkendali, kemudian memungkinkan, bisa jalan-jalan. Sudah ada jalan-jalan sini ya, Pak Muzamil ya. Ya. Kita punya rezeki sedikit, kita dijadwalkan untuk jalan-jalan. Jadi jangan sampai kita mendadak. Keluarga itu diupayakan. Karena dengan jalan-jalan itu kita jadi tidak terbebani. Ya, Al-Fatih juga sering diingatkan kalau jalan-jalan, jangan bawa laptop, jangan bawa kerjaan, jangan aja. Jalan-jalan bawa laptop, nggak jadi jalan tuh kerja jadi. Oke, terakhir karena waktu juga sudah habis. Sebagai pengingat, ada 4 hal. Soalnya nanti kita tutup di jam 6. Aspek halal lifestyle itu yang paling utama adalah makanan, karena dia pintunya kita menjaga komitmen dengan Allah. Bapak dan Ibu silakan nanti buka surat Al-Maidah tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Jangan pernah kita mencoba dengan pengetahuan kita itu sesuatu tidak halal kita masukkan ke dalam mulut kita. Kita harus komitmen punya. Sekalipun efeknya akan sengsara. Dulu pernah Al-Fakir dengan rombongan diundang oleh CIA. CIA itu China Islamic Association. Itu 12 hari di sana, 8 hari ditanggung kemana-mana. Jadi kita terima duduk beres, insya Allah makanan halal. 4 hari dilepas. Oh itu sengsaranya minta ampun. Lepasnya pasti Beijing. Giliran mau makan pusing kita. Susah. Boro-boro bisa baca, kagak baca itu tulisan, nggak kebaca. Nah, untungnya di situ ada makanan buat biksu, makanan yang tidak ada materi hewannya. Nah, udahlah kita makanin itu. Kenapa? Jangan kita anggap kan ini darurat. Nggak ada istilah darurat, orang kita belum mati. Cari sampai ketemu. Garang-garang mencari makanan. Al-Fatih berdua waktu itu sampai nggak bisa pulang. Karena pada waktu pulang ke hotel itu, sopir taksi ke-7 lah yang bisa paham, karena nggak bisa bahasa Inggris kan. Kita tunjukin nggak mau kartu hotel, kita tanya hotel Ramada, waktu itu nginep di Ramada hotel, nggak tahu. Setelah itu kapok. Begitu sampai hotel, pertama yang Al-Fatih lakukan memoto hotelnya, cekrek. Jadi besok kalau mau pulang gampang. Jadi pakai bahasa isyarat aja, antar saya ke sini. Kenapa? Padahal itu dibolehkan kalau darurat, tetapi kita harus penting. Jangan coba-coba memasukkan makanan yang tidak halal ke dalam diri kita, ke dalam istri kita, ke dalam anak kita. Jangan pernah itu, karena itu nanti akan berpengaruh. Halal itu makanannya, uang yang hasil kita dapatkan jangan. Kita dapat uang syubhat, kalau bisa kita tandain, jangan disentuh di sini. Ini peruntukannya untuk jalanan misalnya. Ya, peruntukannya untuk bangunin, untuk bersihin, untuk fasilitas toilet umum misalnya. Tapi kalau untuk yang makan kita harus strict. Kita harus, itulah kenapa. Nah ini terakhir, mudah-mudahan tidak kontroversi. Itulah kenapa di dalam Al-Quran dan hadis itu perempuan muslimah tidak dibenarkan menikah dengan selain yang muslim. Kan lagi jadi tren ya. Berjubah lagi kan? Tidak boleh. Yang boleh itu laki-laki muslim menikah dengan, itu sudah maksimalnya itu dengan kitabiah, ahli kitab. Loh kok laki-laki dibolehkan, perempuan enggak? Itu namanya bias gender dong. Beda kita. Kalau laki-lakinya muslim, dia itu mencarinya yang halal. Tahu dia, oh ini enggak, ini halal. Dia kasih makanan ke anak istrinya juga yang halal. Lah kalau laki-lakinya non muslim, dia nggak ada aturan itu, lalu diberikan kepada istrinya yang muslimah, musibah. Makanya mau dipakai keren istilah toleransi dengan hak asasi,
Jangan pernah mengubah hukum muslimah menikah dengan selain muslim, itu tidak bisa ditolak. Dan hari ini nampaknya kita mulai akan di situ diserang. Yang laki-laki saja masih banyak muslimah, jangan orang lain. Karena nanti istilahnya debatable kan, kitabiah yang sekarang itu apakah ahli kitab atau bukan, daripada itu udah jelas saja nikah sama yang muslim. Oh ini berarti nggak toleran? Bukan masalah tolerannya, ini masalah diantaranya ini untuk supaya jelas-jelas halal tidak ada. Nah, jangan sampai di dalam rumah saya mau makan ini, oh ini tidak halal, kan lucu nanti di rumah itu makanannya ribet gitu. Harusnya bisa makan sebentar, gara-gara ada begitu jadi ribet. Makanya terakhir ini juga asyik untuk saya sendiri, mudah-mudahan kita dihindarkan dari yang tidak halal, mudah-mudahan Allah berkahi kita, mudah-mudahan Allah hindarkan dari yang tidak halal, yang syubhat, baik yang kita tahu ataupun yang tidak tahu. Itu saja yang bisa aku sampaikan sesuai dengan amanah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, disehatkan badan kita, disehatkan lahir batin kita, dijauhkan dari penyakit dan fitnah yang nampak dan tidak nampak. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan dan khilaf al-fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.